Akhirnya perasaanku ketika ada orang tuh, aku rasa itu bukan Bante yang send message ya. Bahasa Bante nggak seperti itu. Bahasa Bante waktu di telepon itu, Sani mau apartemen ta, sangat lembut. Gimana menggambarkan kayak seorang ayah kepada anaknya, kayak seorang kakek sama cucunya. Bante ini ibaratnya untuk saya itu bukan kakek ya, kayak seorang kakak terhadap adiknya, kayak seorang sahabat, bukan sahabat tepatnya, kayak seorang ayah terhadap putrinya. Beda kata-kata ini. Jangan memanfaatkan Bante untuk hal itu. Itu mengerikan buat saya. Bante yang sebaik itu, yang digambarkan Opa itu baik, sebenarnya baik banget. Tapi saya nggak tahu dibalik orang-orang itu yang apa ya, yang bukan yang ngompori ya, yang entah beri masukan pada Bante yang saya nggak tahu siapa. Tapi yang jelas kata Opa ini ya, semua perbuatan itu ada karmanya. Semua janji yang diucapkan itu harus ada realnya. Nggak bisa janji-janji itu kayak anak ABG, terus seperti anak yang alay itu loh. Janji deh kamu tak nikahi, janji deh kamu tak beli rumah, janji deh kamu tak beli mobil. Just alay. That's not like that. Saat ini Bante di Bali, katanya sakit. Saya berdoa semoga Bante cepat sembuh. Semoga suatu saat Sani bisa langsung ketemu Bante. Empat mata saja. Kenapa? Karena memang Sani ingin mengatakan sesuatu pada Bante yang hanya saya dan Bante aja yang boleh tahu. Seorang pun boleh tahu sebenarnya. Bahkan di YouTube saya nggak akan bongkarnya. Kata-kata Opa itu, dan itu ada saksinya kakakku Meti, mungkin juga nggak mau diekspos ya, itu saya hargai. Tante Lena, saya nggak mau melibatkan mereka semua. Yang saya libatkan hanya saya sama Bante saja. Kenapa? Karena memang Bante kan janji. Mungkin Bante itu lupa ya, sudah nggak apa-apa kan, sudah tua ya. Tapi mengklaim saya dengan kata-kata manfaatkan itu ya saya perlu luruskan. Saya nggak akan berdebat yang banyak dengan Bante karena saya tahu Bante sudah usianya sudah lanjut. Saya tahu Bante itu orangnya baik sekali. Saya hanya ingin melihat Bante itu, lihat saya sebagai cucunya Opa, saya sebagai orang yang pernah mengatakan pada Opa, sudah Opa biar saja Bante itu masuk Buddha, Opa nggak usah mempersulit dia. Itu yang saya bicarakan pada Opa waktu itu Bante. Terserah Bante mau percaya atau tidak. Karena yang saya tahu itu mungkin hanya Tuhan. Opa kan sudah meninggal, saya nggak bisa bersaksi. Hanya Tuhan karena saya kan masih Nasrani. Atau Siddhartha sebagai panutannya Bante sendiri. Saya nggak bohong dalam hal ini. Saya nggak mau memberikan argumen yang untuk menunjukkan bahwa saya benar. Saya akan diam. Saya akan katakan hanya satu kata yang saya ingin katakan pada Bante, yaitu rahasia antara saya dan Bante, dan gak seorang pun boleh tahu itu. Kata-kata itu Opa sendiri yang langsung ke saya. Jadi saya hanya menunggu Bante sehat. Bante sekarang di Bali mungkin sakit. Saya juga nggak tahu. Saya nggak akan mengejar Bante sampai ke Bali, itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya, kalau uang aku bisa cari dengan cara apapun, saya bisa mencari. Tapi lokasinya tuh Bante itu nggak mungkin, kan Bali itu luas banget. Terus saya mau kemana cari Bante sejauh itu? Itu pun kalaupun saya bisa menemui Bante di suatu tempat, misalnya saya tahu lokasinya, pasti orang-orang sekitar Bante yang sangat jahat itu akan tetap akan
tetap akan menghalangi saya. Satu-satunya jalan saya untuk menemui Bante adalah ketika Sang Buddha membantu Bante untuk meneruskan semua ini. Ini nama baik Sani loh Bante. Nama baik dimana ketika seorang itu, gini aja bayangannya, seseorang itu nggak punya apa-apa misalnya. Dalam konteks saya orang dewasa, dalam konteks saya itu bukan anak kecil yang hanya bisa dibohongi atau diprank, bukan. Dan saya tahu Bante bukan tipe orang seperti itu. Kalaupun Bante